Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Apalagi mulai hari ini juga sudah kembali diberlakukan PSBB atau PKM ya untuk yang di daerah Semarang. Jadi tetap mematuhi dengan 3M ya, selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker apabila bepergian, dan juga menjaga jarak apabila terpaksa untuk keluar. Jadi sebaiknya lebih baik di rumah saja ya, belajar materi-materi yang ada serta mengerjakan tugas yang ada. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran setiap belajar ataupun mengerjakan soal. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 6 cita-citaku ya, subtema 1 aku dan cita-citaku, khususnya untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan kita akan belajar tentang sumber daya alam ya. Kita lihat di sini ya. Ada gambar sungai di tengah hutan ya. Ini adalah contoh sumber daya alam ya. Jadi ada air yang sangat jernih mengalir, kemudian ada batu-batuan di sini. Kemudian ada juga pepohonan ya. Ini adalah beberapa contoh sumber daya alam, yaitu sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam. Nah, dan ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, misalnya air ya, sangat banyak sekali ya manfaatnya. Kemudian ada juga ini pepohonan ya, kayu ya, bisa digunakan untuk membuat rumah, batu-batuan juga ya. Jadi ini adalah sumber daya alam. Oke. Yang pertama, kita harus tahu ya bahwa hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya ya. Seperti matahari di sini ya, energi dari matahari ya, itu juga merupakan sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu pengertian dari sumber daya alam. Kemudian berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terbarukan, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan ya. Jadi kalau yang dapat diperbarui itu biasanya dia akan ada terus ya, tidak pernah habis ya, karena dia mengalami mungkin proses reproduksi ya, kayak hewan ataupun tumbuhan ya. Kemudian kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dia itu lama-lama akan habis. Kalaupun bisa terbentuk kembali, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya kayak minyak bumi, itu membutuhkan waktu yang sangat lama supaya terbentuk kembali ya. Oke. Kemudian kita ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, pengertiannya apa? Adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus ya. Contohnya ada air ya. Air ini mengalami siklus air atau daur hidrologi. Jadi dia akan ada terus-menerus ya, mulai dari misalnya dari laut akan menguap ya, air laut menguap kemudian menjadi awan, awan turun menjadi hujan ya, hujan kemudian diserap oleh tanah mengalir ke sungai kembali ke laut lah. Makanya dia tidak akan habis ya. Kemudian ada juga tanah, ada udara, hewan dan juga tumbuhan ya. Hewan dan tumbuhan ini jelas ya, karena dia mengalami perkembangbiakan sehingga dia tidak akan habis. Tentunya dengan peran kita ya sebagai manusia untuk menjaga kelestariannya. Kemudian di sini ada satu contoh pemanfaatan ya, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu pemanfaatan hewan.
Ya, pemanfaatan hewan itu diantaranya adalah diambil dagingnya, ya. Contohnya kayak sapi, ayam itu bisa diambil dagingnya. Kemudian ada yang diambil telurnya, ya, ayam, bebek itu diambil telurnya. Kemudian ada yang diambil susunya. Ini contohnya sapi juga, kambing juga bisa ya. Ataupun tenaganya ya. Tenaganya bisa digunakan untuk menarik pedati ya, menarik gerobak, itu bisa kuda ya. Sapi ya untuk membajak sawah. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan hewan yang merupakan sumber daya alam ya untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah, ini adalah contoh ya yang mana ini sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak akan habis. Kenapa? Karena dia ayam ya, bertelur, kemudian menjadi anak ayam, mengalami reproduksi lagi, akan bertelur lagi dan seterusnya. Maka dia termasuk contoh sumber daya alam yang tidak akan habis karena mengalami perkembangbiakan. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau tadi yang pertama adalah yang dapat diperbarui, sekarang adalah yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus ya. Jadi kita harus menghemat penggunaannya ya. Contohnya apa? Batu bara, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya adalah pengeboran minyak ya. Ini di lepas pantai ya, pengeboran minyak di lepas pantai. Jadi untuk minyak bumi sendiri itu harus mencari ya daerah mana yang mengandung minyak. Nanti kalau sudah habis pindah lagi. Jadi lama-lama kalau sudah tidak ada maka akan menjadi langka. Makanya penggunaan harus hemat. Nah, walaupun akan terbentuk lagi, tetapi membutuhkan waktu jutaan tahun. Ya, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dia termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini saya singkat SDA ya, biar tidak kepanjangan, itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama sumber daya alam mineral logam ya, yang tidak dapat diperbarui itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam mineral logam. Contohnya di sini ada emas, perak, besi, timah, nikel, tembaga, dan aluminium ya. Ini adalah barang-barang dari logam ya. Emas, perak itu yang mungkin kita kenal ya. Besi juga kita tahu ya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam mineral bukan logam. Kalau yang pertama tadi adalah logam, yang kedua adalah bukan logam. Ini contohnya adalah batu-batuan. Ada pasir kuarsa, batu kapur, marmer, kaolin, intan, mika, asbes, batu granit, belerang, dan fosfat ya. Ini ada banyak sekali ya. Mungkin yang kalian kenal ini ada belerang biasanya kalau kalian main ke gunung ya yang ada kawahnya, ini banyak belerangnya itu. Nah, itu biasanya di kawah gunung itu ada belerangnya. Ini juga dimanfaatkan ya. Kemudian ada marmer. Marmer itu dimanfaatkan untuk bahan bangunan ya, untuk sebagai lantai, dinding itu marmer. Itu tadi yang kedua, sekarang yang ketiga ya. Yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengelompokan yang ketiga itu adalah sumber daya energi, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga atau bahan bakar ya. Ini contohnya minyak bumi jelas ya. Fungsinya banyak sekali minyak bumi, bahan bakar pesawat terbang, bahan bakar kendaraan ya, jadi premium, pertalite, pertamax lah itu ya. Kemudian selain minyak bumi ada gas alam, ada batu bara, panas bumi, dan juga tenaga surya. Itu pengelompokan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Ada 3 yaitu mineral logam, mineral bukan logam, dan sumber daya energi. Kemudian kita lanjutkan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui tadi contohnya saya kasih satu contoh yaitu pemanfaatan hewan ya. Sekarang untuk yang tidak dapat diperbarui, ini ada beberapa yang saya berikan contoh. Minyak bumi tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Jadi
Pemanfaatannya itu untuk apa? Nah, ini minyak bumi diolah menjadi aftur. Ini untuk bahan bakar pesawat terbang. Kemudian bisa juga menjadi parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian yang paling bawah itu sisanya itu menjadi aspal ya. Aspal itu sebagai bahan untuk pengeras jalan yang warnanya hitam, itu aspal ya. Kemudian ada batu bara ya, batu bara. Itu fungsinya sebagai apa? Sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Selanjutnya ada emas dan perak. Emas dan perak itu sebagai bahan baku untuk membuat perhiasan. Ada marmer, itu sebagai bahan bangunan atau gedung. Kemudian ada nikel. Nikel ini sebagai bahan pelapis besi agar tidak berkarat ya. Jadi besi itu lebih mudah berkarat, tapi kalau dilapisi dengan nikel dia akan susah untuk berkarat ya. Oke, demikian tadi penjelasan untuk sumber daya alam ya, sumber daya alam, pengertian, kemudian pembagiannya ya, serta pemanfaatannya. Di sini bisa kita simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini bahwa kita belajar tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian berdasarkan ketersediaannya tadi sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu terdiri dari sumber daya alam mineral logam, mineral bukan logam, dan sumber daya energi. Dan yang terakhir, tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam itu adalah tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sesuai dengan pengertiannya, maka tujuannya semua itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat. Tentunya dengan cara kita melestarikannya supaya tidak rusak ataupun tidak cepat habis ya. Itu tadi ya untuk pembelajaran hari ini ya, supaya lebih jelas tentang materi yang sudah disampaikan, anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada ya. Di sini Bapak sudah membuat 5 buah soal ya. Yang tentunya kalau kalian tadi sudah memperhatikan, sudah menyimak ya, mendengarkan dan melihat, kalian akan bisa menjawab soal-soal ini ya. Jawabannya sudah ada ya di penjelasan tadi. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam ya? Tadi udah ada ya. Pengertian sumber daya alam adalah apa? Kemudian untuk soal yang kedua, berdasarkan ketersediaannya sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Jelaskan ya. Tadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya. Sumber daya alam apa dan sumber daya alam apa ya. Kemudian dijelaskan pengertiannya. Sumber daya alam A adalah sumber daya alam yang, kemudian yang kedua sumber daya alam B adalah sumber daya alam yang, gitu ya, dijelaskan ya. Kemudian untuk soal berikutnya nomor 3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui diantaranya adalah hewan. Nah, sebutkan 4 pemanfaatan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan hewan tadi ada banyak ya. Tadi contohnya ada ayam, itu diambil telurnya ya. Kemudian apa ya, manfaatnya ada 4 ya. Itu tadi bisa dituliskan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dikelompokkan menjadi 3. Sebutkan dan beri contoh ya, dikelompokkan menjadi 3 ya. Tadi misalnya adalah saya kasih tahu 1, yaitu dikelompokkan menjadi mineral logam tadi ya. Mineral logam itu contohnya apa? Ada besi, ada apa? Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Oke. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5. Tuliskan 3 pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minyak bumi itu diolah menjadi apa ya, dan dimanfaatkan sebagai apa ya. Itu ya. Jadi untuk hari ini ya cukup sekian, dan tentunya anak-anak kalau sudah selesai mengerjakan jangan lupa untuk dikirim di Google Classroom ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan ya.
Sekali lagi terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas ya. Semoga virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah bersama teman-teman untuk belajar bersama ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.